Selamat datang di channel Matematika PBS. Topik kali ini adalah tentang penurunan rumus pecahan. Kita tahu rumus pecahan A per B tambah C per D sama dengan AD per BD tambah BC per BD. Mungkin formula ini sudah familiar untuk semua pelajar SD, SMP maupun SMA, tapi mungkin ada yang tidak tahu ini asal usulnya dari mana. Bisa jadi ini merupakan suatu hafalan atau ketentuan. Nah, di sini saya mencoba untuk menguraikan nilai ini didapat dari mana, bahwa nilai dari persamaan ini yang diperoleh ini merupakan suatu penurunan rumus, bukan suatu hafalan ataupun ketentuan semata. Nah, di sini akan mencoba menguraikannya. Saya akan berikan dengan 3 cara. Cara pertama adalah kita misalkan dulu A per B tambah C per D sama dengan B. Kita kalikan dengan penyebut yang paling besar terlebih dahulu. Jika kita misalkan B dan D, mana di sini kita asumsikan penyebut yang paling besar. Kalau misalkan B lebih besar dari D, asumsi B lebih besar dari D, kita kalikan kiri dan kanan. Maka jika dikali B, coret 1, maka sisa A tambah B kali C per D, BC per D sama dengan B kali B. Jadi ruas kiri dan ruas kanan perlakuannya harus sama. Kemudian untuk menghilangkan penyebutnya D, ruas kiri dan kanan kita kali dengan D. D dikali keseluruhan berarti AD ditambah D dikali BC per D, coret, maka sisa BC ini menjadi PBD. Kemudian supaya hilang BD di sini, sama-sama kita bagi D, kita bagi dengan BD, maksudnya ruas kanan, dan bagi dengan BD ruas kiri atau kali dengan 1 per BD. Maka kita peroleh bagi BD berarti sisa B sama dengan AD tambah BC per BD. Nah, nilai P ini tadi kita misalkan A per B tambah C per D sama dengan AD tambah BC per BD. Ini asal usul rumusnya. Jadi bukan suatu hafalan maupun ketentuan semata, tapi ada caranya. Oke. Kita masuk ke contoh. Contohnya di sini, jika 2 per 3 tambah 5 per 12 sama dengan nilai berapa? Dengan cara yang diuraikan pertama, kita tidak perlu memikirkan berapa KPK 3 dan 12. Cara yang paling utama adalah di sini cari penyebut yang paling besar. Hitung terlebih dahulu. Kita kali semuanya kali 12, otomatis jika 3 ini merupakan kelipatan 12, maka ini nanti akan berubah menjadi bilangan bulat. Maka 12 kali 2 per 3 tambah 5 per 12 kali dengan 2 per 3, coret 8 tambah coret 12, sisa 5, berarti 8 tambah 5 sama dengan 12B. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 12, maka ketemu 13 per 12 dan 12B per 12. Kemudian kita sederhanakan supaya berubah menjadi pecahan campuran, berarti 12 tambah 1 per 12. Kita uraikan 12 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan P, 1 tambah 1 per 12 dengan P, lalu kita gabung. Maka hasil keseluruhan ini adalah nilai P sama dengan 11 per 12. Oke. Bagaimana jika pecahannya lebih dari 2? Jika pecahannya lebih dari 2, yang pertama-tama adalah kita kalikan dengan penyebut yang lebih besar terlebih dahulu. Antara 3, 4, 6, dan 30 yang paling besar adalah 30. Pertanyaannya, apakah ini bisa disederhanakan terlebih dahulu? Bisa. Jika ini kita sederhanakan terlebih dahulu, maka ini 1/3 dan ini menjadi 1/10, maka awal-awal kita kali dengan 10 terlebih dahulu. Tapi karena 3 per 30 dan 2 per 6 merupakan satu kelipatan 6 dan 30, tidak perlu kita sederhanakan, bisa langsung kita kali dengan 30, angka penyebut yang paling besar. Jika kita kalikan, maka ini berubah menjadi bilangan bulat 20 tambah, sedangkan ini tetap 90 per 4. Ini bilangan bulat menjadi 30 bagi 6, 5 kali 2 10, 30 kali 3 per 30, 3 sama dengan 30B. Nah, kita peroleh di sini, supaya menghilangkan angka 4, kita kali 4 keseluruhan, berarti 80 tambah 90 tambah 40 tambah 12 sama dengan
kali 4 berarti 120p. Lalu ini bisa kita bagi dengan 2 semua, berarti 40 tambah 45 tambah 20 tambah 6 sama dengan 60p. Kemudian kita sederhanakan menjadi 40 tambah 20, 60 tambah 51 per 60. Ini kita bagi 60, coret sisa P, maka P sama dengan 60 per 60, 1 tambah 51 per 60. Maka kita peroleh 151 per 60, sama-sama kita bagi 3, 17 per 20. Jadi kita gabung, hasilnya adalah 17 per 20. Kemudian cara kedua, dari mana asal-usul rumusnya? Dengan menyamakan dengan salah satu angka penyebut. Jika ini B dengan D, kita samakan ke dalam bentuk D, sama-sama D. Supaya sama-sama D, maka ruas kiri ini kita kali dengan D per B dan kali D per B. Artinya ini dikali dengan 1 per 1, tidak mempengaruhi. B kali D per B, maka ini menjadi D, penyebutnya D. Ini menjadi AD per B tambah C per D. Kemudian menghilangkan D ini, kiri dan kanan kita kali dengan D, maka penyebut D ini akan berubah menjadi 1, jadi hilang di sini. Maka AD per B ditambah C sama dengan P kali D. Kemudian untuk menghilangkan B ini, kiri dan kanan kita kali dengan P supaya berubah menjadi bilangan bulat, maka AD tambah PC sama dengan PDB. Kemudian sama-sama kita bagi dengan BD, maka AD tambah BC per BD dibagi BD, coret, maka P sama dengan AD tambah BC per BD. Kita peroleh nilai ini. Inilah formula penurunan rumusnya. Contohnya, jika kita misalkan 2 per 5 tambah 3 per 7 menggunakan formula tadi, langsung 14 tambah 15 berarti 29 per 35. Dengan uraian penurunan rumus tadi, 2 kali 7 per 5, 5 kali 7 per 5, maka ini nanti berubah menjadi sama-sama per 7. Lalu kiri dan kanan kita kali dengan 7, maka coret, hilang sini, maka 14 per 5 tambah 3 sama dengan 7p. Kemudian menghilangkan penyebut 5 kali 5, coret 14, ini jadi 15 sama dengan 35p. Maka 29 sama dengan 35p, maka p sama dengan 29 per 35. Atau sekarang kita rubah menjadi dua-duanya per 5, sedangkan tadi dua-duanya per 7, supaya dia sama-sama per 5, maka 7 kali 5 per 7 kali 5 per 7, maka kita peroleh 2 per 5 tambah 15 per 7 per 5. Lalu kiri dan kanan sama-sama kita kali dengan 5, maka ini menjadi bilangan bulat. Ini kali 2 tambah 15 per 7 sama dengan 5p, menghilangkan penyebut 7 supaya berubah menjadi bilangan bulat, kali 7, 14 tambah 15 sama dengan 35p, 29 sama dengan 35p, p sama dengan 29 per 35. Oke, itu cara penurunan rumus kedua. Sekarang yang terakhir, cara ketiga. Cara ketiga adalah perolehan rumusnya dengan mengalihkan angka hasil kali penyebut. Jadi karena penyebutnya B kali D, maka ini kiri dan kanan kita kali dengan BD langsung. Kali BD ini coret menjadi AD, kali ini BD coret menjadi BC, maka PBD. Maka kiri dan kanan sama-sama dibagi BD atau kali 1 per BD, maka P sama dengan ini coret menjadi 1, AD tambah BC per BD. Inilah asal usul rumusnya yang ketiga. Contoh 2 per 3 tambah 4 per 5, cara cepatnya tadi 10 tambah 12 per 15, berarti 22 per 15 atau 17 per 15. Nah, kalau dalam uraian tadi dengan penurunan rumus ini, sama kita kali 15, 3 kali 5 berarti 15, 10 tambah 12, yaitu 15 bagi 3, 5 kali 2, 10, 15 bagi 5, 3 kali 4, 12, 15p. 22 sama dengan 15p, kiri dan kanan kita bagi dengan 15, maka kita peroleh 22 per 15 sama dengan 15 tambah 7 per 15, p sama dengan 1 tambah 7 per 15, maka p sama dengan 1 tambah 7 per 15, kemudian digabung 17 per 15. Demikianlah cara penurunan rumusnya, dari mana
A per B tambah C per D sama dengan AD tambah C per BD. Jadi supaya tidak dihafalkan, tapi merupakan hasil uraian dari pecahan tersebut. Sehingga sebenarnya tidak perlu memikirkan nilai KPK, asalkan tahu penguraiannya, tinggal kalikan dengan penyebut paling besar. Sehingga otomatis jika dia termasuk dalam KPK-nya, kelipatannya maka akan berubah menjadi bilangan bulat. Itulah konsep pecahan. Nah, demikian uraiannya atau penjelasannya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di topik berikutnya.